Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1469. Wow. Falcon melompat dari atap dengan Peter di pelukannya, membuka sayap logamnya, dan terbang bersama mereka berdua. Lian mengejar ke tepi atap dan melihat keduanya menghilang ke dalam kegelapan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Enaknya punya sepasang sayap. Dulu aku juga punya, dan dulu aku bisa terbang tanpa sayap. Bagaimanapun, Lian masih merasa sedikit masam, melihat bebek yang sampai di mulutnya terbang menjauh seperti itu. Kuncinya adalah dia masih belum tahu siapa yang menyambar bebek itu. Untuk bisa memiliki senjata dan perlengkapan berteknologi tinggi seperti sayap logam, harus ada dukungan dari konsorsium besar di belakangnya. Orang-orang dari abad kegelapan. Atau apakah Anda berbicara tentang orang-orang yang bermusuhan di zaman kegelapan? Ang Li belum bisa memastikannya. Siapapun yang bisa memasuki zaman kegelapan pada dasarnya mengendalikan sumber kehidupan dunia. Sulit membayangkan siapapun yang berani melakukan kesalahan terhadap orang-orang ini. Orang itu telah dibawa pergi, dan tidak ada gunanya Lian tetap tinggal. Dia naik lift ke bawah, berbaur dengan kerumunan dan menghilang ke dalam kegelapan. Kamu bilang pria itu punya sepasang sayap. Susan berkedip dan mengira Lian sedang bercanda dengannya. Ya, jadi saya ingin Anda memeriksa pengawasan atau citra satelit malam itu untuk melihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk. Lian berkata dengan wajah serius. Susan memikirkannya dengan serius dan berkata, hal-hal yang Anda sebutkan hanya bisa terjadi di komik. Jika pihak lain benar-benar memiliki peralatan berteknologi tinggi, pengawasan satelit akan mudah dihindari. Maksudmu kamu tidak dapat menemukan petunjuk? Lian mengerutkan kening. Susan menyalakan komputer dan berkata, karena kamu mau, izinkan saya mencobanya. Saya hanya ingin mengingatkan kamu untuk tidak terlalu berharap terlalu tinggi. Lian berbaring di sofa di dekatnya dan menunggu. Dia juga tahu bahwa harapannya kecil. Dang. Pemandangan sayap logam yang menghalangi peluru muncul di benak Lian. Itu hanyalah pelindung tubuh yang sepenuhnya otomatis. Jika ingin melukai lawan, harus mematahkan pelindung tubuh lawan terlebih dahulu. Saya tidak tahu apakah peluru penusuk lapis baja saat ini efektif. Atau gunakan saja alat navigasi, saya tidak percaya sayap orang itu bisa memblokir serangan rudal. Lian berpikir liar. Dia harus terlebih dahulu mengetahui tingkat pertahanan sayap logam lawan, jika tidak maka akan sia-sia sekeras apapun dia berusaha. Ada kabar baik atau kabar buruk, mana yang ingin kamu dengar pertama kali? Susan tiba-tiba menatap Lian. Apakah ini lagi, semuanya membosankan? Lian menoleh ke arah Susan. Aku tidak tahu kenapa wanita selalu menyukai trik membosankan seperti itu. Mari kita dengarkan kabar baiknya dulu, jawab Lian. Sekarang dia membutuhkan kabar baik untuk meningkatkan semangatnya. Kabar baiknya aku menemukan Pete, kata Susan. Wow. Lian langsung duduk dan bertanya dengan sedikit bersemangat, di mana itu? Pete dibawa pergi oleh elang, dan menemukan Pete juga berarti menemukan elang. Salah. Sekarang kita sudah menemukan Peter, kenapa kita masih mencari Falcon? Di kantor polisi. Susan menjawab. Seseorang menurunkan Pete di pintu kantor polisi 10 menit yang lalu. Sebenarnya itu kabar buruk yang ingin saya sampaikan, bahwa kematian Pete sudah terkonfirmasi. Susan berkata sambil mengarahkan layar komputer ke Lian. Itu menunjukkan foto kematian Pete, bersama dengan video beberapa detik. Video itu mungkin diambil dari kamera pengintai di dekatnya. Sebuah van tanpa plat nomor tiba-tiba melaju ke pintu kantor polisi dan berhenti. Keseluruhan prosesnya sangat mirip dengan plot di film, dan penampakan orang-orang di dalam mobil tidak difoto dari awal hingga akhir. Tak perlu dikatakan lagi, van itu tidak memiliki plat nomor dan dicuri. Dengan kata lain, thread ini rusak. Selain itu, Peter dibawa pergi oleh seekor elang, dan kemungkinan besar dibunuh oleh seekor elang. Terlihat dari foto bahwa Peter meninggal karena lehernya digorok. Cara pembunuhannya sama persis dengan cara pembunuhan Falcon di rooftop. Jika Falcon ingin membunuh Pete, kenapa tidak melakukannya langsung di rooftop? Hanya ada satu penjelasan untuk masalah ini, Peter memiliki sesuatu yang dibutuhkan Falcon di tangannya, dan dia tidak dapat membunuh Peter pada saat itu. Kematian Pete berarti Falcon mendapatkan apa yang diinginkannya. Akan apa? Zaman kegelapan. Karena Falcon telah membunuh Pete, mengapa dia membuang mayatnya di depan kantor polisi? Sebuah provokasi kepada polisi. Tidak seperti itu. Ini lebih seperti penghakiman terhadap orang mati. Peter telah mengubah London menjadi neraka. Agen dan polisi negara Y sudah kelelahan. Mereka sangat perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat. Orang yang paling bahagia bisa menemukan mayat Peter adalah Mark. Markart sudah memikul tanggung jawab atas kerusuhan London. Kini setelah jenazah pelakunya ditemukan, rasa bersalah di punggungnya bisa dikurangi. Apa yang ada di pikiranmu? Susan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Huang Sang sudah lama tidak berbicara. Oh, aku baru saja berpikir bahwa pihak Mark pasti akan menindaklanjuti kematian Peter. Kita tidak perlu terus membuang waktu untuk Peter. Ayo kita terus mencari pria bersayap logam itu. Lian memerintahkan. Apakah kamu curiga zaman kegelapan telah menimpa Falcon? Susan bertanya.
Lian menepuk keningnya dan melanjutkan, sebenarnya, aku lebih mengkhawatirkan hal lain. Apakah kamu takut target Falcon berikutnya adalah aku? Susan sangat pintar. Lian memejamkan mata dan menghembuskan napas pelan dan berkata, saya harap saya salah. Jika target Falcon adalah era kegelapan, maka dia telah membunuh Peter dan mengambil bagian dari era kegelapan, dan target berikutnya tentu saja adalah Susan atau Kelton, yang juga memiliki era kegelapan. Selain itu, Falcon dapat menemukan Pete dengan mudah, yang menunjukkan bahwa ia memiliki tim yang kuat di belakangnya. Falcon dapat melakukan hal-hal yang bahkan agen seperti Market tidak dapat melakukannya dengan mudah. Tidak sulit baginya untuk menemukan Susan. Baiklah, jangan lakukan apapun dan tunggu saja sampai dia datang kepadaku. Lian tertegun sejenak, terkadang sangat penasaran dengan struktur otak wanita. Falcon baru saja membunuh Peter, yang memiliki zaman kegelapan. Target berikutnya mungkin adalah Susan. Bukankah seharusnya Susan merasa takut dan takut saat ini? Mengapa kamu berharap begitu banyak? Dari mana rasa percaya diri itu berasal? Meski harus menunggu, Anda tetap perlu melakukan beberapa persiapan, bukan? Saya lebih suka bersikap proaktif daripada reaktif. Silakan lanjutkan dan lihat apakah Anda dapat menemukan di mana pria bersayap logam itu bersembunyi. Selain itu, saya memerlukan peluru khusus yang menembus baju besi. Mari kita lihat apakah orang-orang Anda dapat menemukannya. Lian memerintahkan. Susan mengangkat bahu dan melanjutkan pekerjaannya. Kerja kerasnya membuahkan hasil, Susan menyerbu administrasi luar angkasa negara Y dan menemukan file tersegel, yang merupakan citra satelit ketika Falcon membawa pergi Peter. Bab 1470. Foto-foto yang berhasil ditemukan Susan tidak banyak berguna. Foto tersebut diambil melalui satelit secara tidak sengaja dan tidak menunjukkan di mana elang itu berada. Dilihat dari fakta bahwa Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional menyegel foto-foto tersebut, mereka tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Falcon seperti hantu. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Jika target Falcon benar-benar zaman kegelapan, maka salah satu targetnya pasti Susan yang juga berada di London. Sebelum orang itu datang ke pintu, Lian harus membuat beberapa persiapan. Misalnya, diperlukan beberapa senjata proyektil penusuk lapis baja. Untuk tujuan ini, Ang Lee mendirikan dealer bawah tanah di London. Situasinya tegang sekarang, dan sulit mendapatkan apa yang Anda inginkan. Orang yang berdagang dengan Lian adalah seorang pria parubaya dengan hidung bengkok, yang sekilas tampak seperti pria pengkhianat. Lian tahu bahwa pihak lain hanya mencoba menaikkan harga dengan sengaja, jadi dia tidak menyia-nyiakan omong kosong apapun dan berkata langsung. Selama barangnya bagus, harga tidak masalah. Cepat, aku suka orang ceria sepertimu. Kata si hidung elang sambil tersenyum, lalu berbalik untuk membuka bagasi mobil. Mobil itu telah dimodifikasi dan diisi dengan segala jenis senjata dan perlengkapan, mulai dari pistol hingga peluncur roket. Lian memeriksa senjatanya dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengannya. Pihak lain juga dilengkapi dengan peluru penusuk baju besi sesuai dengan kebutuhannya. Ang Lee mengeluarkan salah satu pistolnya dan mencobanya. Dengan bunyi, pop peluru tersebut dengan mudah menembus panel pintu mobil. Hati-hati, itu mobilku. Ying mengaitkan hidungnya dan berteriak dengan gugup. Sebenarnya dia takut Lian akan meledakkan senjata lain secara tidak sengaja. Barangnya bagus, saya ingin semuanya, termasuk mobil ini. Ang Lee berkhotbah. Pelanggan besar. Elang itu mengaitkan hidungnya dan tersenyum, tunggu sebentar, biar saya hitung harganya dulu. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda diskon. Wow. Tepat ketika Hawkby mengeluarkan komputernya, Lian mendengar suara lembut di atas kepalanya dan secara naluriah melihat ke atas, mengarahkan pistol di tangannya ke udara. Hanya beberapa bintang yang terlihat di langit malam yang gelap, tidak ada yang lain. Ada apa? Tanya Ying Qingdi dengan rasa ingin tahu, tidak menemukan ada yang salah. Bukan apa-apa, mungkin aku terlalu gugup. Lian berkata dan meletakkan pistolnya. Wow. Kebisingan mulai lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya, dan hampir pada saat yang sama sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Kelang. Lian kaget. Pria yang muncul dari kegelapan itu memiliki sepasang sayap logam. Pistol yang baru saja disingkirkan ditarik kembali oleh Lian. Berdiri di seberangnya, Ying Goubi melihat An menodongkan pistol ke arahnya, mengira dia mencoba memanfaatkannya, jadi dia segera mengeluarkan Desert Eagle yang tersembunyi di pinggangnya. Sayangnya Hawk Nose tidak sempat menembak, tiba-tiba ia bangkit dari tanah dan ditangkap di udara oleh elang tersebut dan terlempar ke bawah. Ah! Jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter, hidung bengkok itu hanya sempat menjerit, lalu bersentuhan dekat dengan bumi, tergeletak di tanah tak tahu harus hidup atau mati. Bah! Ang Lee menarik pelatuknya satu demi satu, dan peluru menghantam elang yang terbang cepat di udara. Setelah menembakkan semua peluru sekaligus, Ang Lee menyadari bahwa dia telah salah menilai kecepatan dan kelincahan Falcon, dan tidak ada satupun peluru di magasin yang mengenai lawan. Tepat ketika Ang Lee hendak mengganti senjata yang lebih kuat dari bagasi mobil, dia mendengar suara, desir, dan kilatan api muncul di langit malam yang gelap. Lian mengumpat secara diam-diam dan melompat ke samping. Cahaya api itu jelas merupakan roket kecil, dan sasarannya adalah mobil. Ledakan. Dengan adanya ledakan, mobil dan senjata di bagasi langsung dilalap api, disusul serangkaian ledakan.
Untung saja saya tidak membayar, kalau tidak saya akan rugi besar. Lian berpikir dalam hati bahwa penghindarannya yang tepat waktu menyebabkan dia sedikit terpengaruh dan terluka ringan. Setelah ledakan, Lian segera bangkit dari tanah, tetapi sebelum dia bisa berdiri teguh, dia melihat sebuah tinju datang. Ledakan. Lian dipukul di kepala dan jatuh ke tanah. Tinju yang keras. Setelah Lian jatuh ke tanah, dia berjuang beberapa saat dan kemudian pingsan. Ketika Lian membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di ruangan bobrok mirip gudang. Hanya ada seberkas cahaya yang menyinari dirinya di seluruh ruangan, dan seluruh ruangan itu gelap gulita. Lian berjuang beberapa saat, tetapi tubuhnya bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia pasti diberi semacam obat yang melumpuhkan. Terdengar suara mobil di luar, dan lampu menyinari pecahan kaca. Mobil berhenti di luar pintu. Sebelum mobil dimatikan, terdengar suara langkah kaki yang cemas, disusul dengan suara pintu besi tua yang dibuka paksa. Lian. Tangisan gugup terdengar. Dipengaruhi oleh cahaya, Lian tidak dapat melihat siapa yang masuk, tetapi dia tahu dari suaranya bahwa itu adalah Susan. Kenapa dia ada di sini? Tepat ketika Lian penasaran, belati dingin ditaruh di lehernya. Kelang. Alis Lian menegang. Di bawah pengaruh obat, dia bahkan tidak menyadari bahwa pria itu berdiri di belakangnya. Jangan sakiti dia. Susan berteriak gugup, lalu memegang drive USB di tangannya dan berkata, "Aku sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, cepat lepaskan dia. Bawa ke sini." Suara mekanis terdengar, dan Falcon menggunakan pengubah suara, tidak dapat membedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Susan berjalan di bawah sinar sambil memegang USB flash drive. Lian melihat rambut wanita ini acak-acakan dan terlihat jelas ada air mata di bawah matanya. Gadis konyol ini sebenarnya menangis untuk dirinya sendiri dan bahkan menukar zaman kegelapan untuk dirinya sendiri. Ini dia. Susan melemparkan disk ke belakang Lian dengan sekuat tenaga, lalu bergegas ke depan untuk melepaskan tali dari tubuh Lian. Falcon mengabaikan Susan dan Lian. Lian disuntik dengan obat-obatan dan tidak bisa mengancamnya sama sekali. Sedangkan Susan, dia tidak peduli sama sekali. Falcon membuka laptop dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa itu adalah zaman kegelapan, dia berkata, "Saya harap Anda tidak memiliki cadangan, jika tidak, kalian berdua akan mati dengan menyedihkan." "Jangan khawatir, saya tidak punya cadangan." Susan membantu Lian berdiri dan bertanya, "Bisakah kita pergi sekarang?" Wow! Sayap logam elang itu terbuka, dan lelaki itu terbang dengan kilatan di udara, keluar dari jendela. "Pelan-pelan, aku akan membantumu." Susan mendukung Lian dan berjalan menuju pintu. "Maaf." Ang Li mengatakan bahwa dia tahu bahwa Susan sangat menghargai zaman kegelapan, tetapi sekarang dia bersedia memberikannya kepada Falcon demi dirinya sendiri, yang membuatnya sangat tersentuh. "Tidak masalah, selama kamu baik-baik saja." Susan berkata sambil tersenyum paksa. Lian memiringkan sandaran kursi agar dia lebih nyaman berbaring di atasnya. Sekarang orang itu sudah memiliki dua bagian zaman kegelapan di tangannya, target berikutnya adalah Kelton. "Kita harus mendapatkan bagian terakhir dari zaman kegelapan sebelum dia. Saya sudah membeli tiket untuk terbang ke negara kepulauan, dan saya akan pergi ke bandara sekarang," kata Susan. Bab 1471. Kelton tinggal di sanatorium pegunungan yang dikelilingi oleh bunga sakura. Sayangnya, betapapun elegannya lingkungan, hal itu tidak dapat menyelamatkan nyawa Kelton. Ketika Lian dan Susan menemukannya, dokter mengatakan bahwa mereka tiba segera, dan diperkirakan Kelton tidak akan selamat malam itu. Kelton berada dalam kondisi setengah sadar, jadi meskipun mereka berdua melihat Kelton, mereka tidak akan bisa mengetahui keberadaan zaman kegelapan darinya. Di paruh kedua malam, kondisi Kelton semakin parah. Setelah dokter memeriksa, Lian dan Susan diminta bersiap setiap saat. Apakah ada cara untuk membangunkannya untuk sementara? Lian bertanya apakah Kelton akan mati jika dia jatuh seperti ini, dan tujuan kedua orang datang ke sini akan dikalahkan. Dokter menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan mengatakan bahwa Kelton telah mencapai perjalanan terakhir dalam hidupnya dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Semuanya hanya bisa dilakukan oleh Kelton sendiri. Kelton, Kelton. Kelton memanggil namanya dalam mimpi buruk. Tidak, harus dikatakan bahwa dia memanggil nama putranya. Setelah menelepon beberapa kali berturut-turut, Kelton tiba-tiba terbatuk, dan dia tidak tahu apakah dia telah mengerahkan terlalu banyak tenaga, yang membuat wajah aslinya yang pucat terlihat sedikit kemerahan. "Susan." Kelton membuka matanya dan berteriak, mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu tetapi terjatuh dengan lemah di tempat tidur. "Kelton, aku di sini." Susan buru-buru meraih tangan Kelton dan memberikan perawatan rumah sakit kepada lelaki tua itu. "Jangan khawatir, aku sudah bertanya pada dokter dan dia bilang kamu akan baik-baik saja." Kelton tersenyum pahit, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah selamat malam ini. Dia mengalihkan pandangannya ke Lian, menarik napas dan berkata, aku mengenalmu. Saya harus berterima kasih, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya." "Maaf, aku mengecewakanmu, batuk zaman kegelapan." Tidak yakin apakah dia berbicara terlalu banyak, Kelton terbatuk-batuk lagi. Lian buru-buru mengambil gelas air di sebelahnya, mengangkat tubuh bagian atas Kelton dan berkata, "Jangan khawatir, minumlah air dan istirahat dulu."
Kelton menyesap cangkirnya dan terbatuk-batuk segera setelah dia menelannya. Plasma merah mengalir ke dalam cangkir, mengaduk air hingga menghasilkan warna cerah. Lian memindahkan cangkirnya, mengambil tisu di atas meja dan menyeka mulut Kelton. Kelton, kamu baik-baik saja? Susan bertanya dengan gugup. Saya baik-baik saja. Kelton melambaikan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Setelah memuntahkan darah, dia terlihat lebih energi dari sebelumnya. Cerminan. Ang Li tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia bertanya, Kelton, zaman kegelapan. Itulah yang ingin saya katakan. Kelton menyela Lian dan bertanya, Li, pernahkah kamu memikirkannya? Mengapa Ikhwanul Muslimin membiarkan sesuatu yang penting seperti zaman kegelapan bocor? Lian menjadi tegang dan berkata dengan suara yang dalam, kamu ingin mengatakan ini adalah konspirasi. Itu hanya tebakanku. Kelton berkhotbah. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda akan takut. Zaman kegelapan setara dengan sejarah informasi hitam, yang menyimpan sumber kehidupan persaudaraan. Mengemas. Orang-orang Ikhwanul sangat murah hati sehingga mereka mengirimkannya dalam satu paket. Ang Li membuka paket itu dan menemukan zaman kegelapan untuk melindungi dirinya sendiri. Dia selalu berpikir bahwa ini adalah konspirasi melawannya dan seseorang ingin membunuhnya. Melihat ke belakang sekarang, teori konspirasi saya agak remeh. Seseorang ingin membawa kekacauan ke dunia. Kita tidak boleh membiarkan rencananya berhasil. Inilah sebabnya saya belum mengumumkan zaman kegelapan. Kelton berbicara dalam satu tarikan napas, lalu kembali terengah-engah. Lian mengangguk, agak mengerti. Pria yang menginginkan kekacauan ini mengenal Ikhwanul dengan sangat baik dan memiliki akses ke abad kegelapan. Orang seperti itu pasti memiliki banyak kekuatan, dan dia 100% berasal dari dalam persaudaraan. Apakah ada pengkhianat di antara anggota Ikhwanul Muslimin, ataukah ada perpecahan di dalam Ikhwanul Muslimin? Ang Li tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Dia hanya bisa menebak secara kasar sekarang. Prioritas utama adalah mendapatkan bagian terakhir dari Dark Age. Kelton, keadaannya lebih buruk dari yang kita duga. Dua bagian lain dari zaman kegelapan telah diambil. Kami sangat membutuhkan bagian itu di tangan Anda sekarang. Ang Li bertanya, itu, di... Kelton berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit malam yang gelap di luar jendela. Dadanya naik turun di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba tenggelam dan matanya terpejam. Sial, sedikit saja. Lian sedikit marah. Dokter, dokter. Susian bergegas keluar mencari dokter. Para dokter dan perawat yang bertugas segera bergegas dan memberikan pertolongan pertama pada Kelton, namun hasilnya tidak ideal. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Dokter melepas topengnya dan berkata dengan penyesalan, lalu melanjutkan khotbahnya. Sesuai dengan wasiat Pak Kelton, beliau mempercayakan kami untuk menangani urusannya. Sebagai temannya, apakah Anda ingin tinggal dan melakukan ini bersama? Apa yang ingin dilakukan Kelton dengan tubuhnya sendiri? Tanya Ang Li. Dokter menjawab, dia berharap bisa dikremasi dan dikuburkan bersama putranya. Jadi kamu ingin mengirim abunya kembali ke negara M? Lian bertanya. Dokter menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, putra Tuan Kelton dimakamkan di bawah pohon ceri tertinggi di belakang gunung. Sebelum kesehatan Tuan Kelton benar-benar memburuk, dia akan duduk di bawah pohon sakura setiap hari dan tidak akan kembali sampai matahari akan terbenam. Dokter, terima kasih banyak. Meskipun kami ingin tetap tinggal dan menangani masalah ini dengan Anda, sayangnya kami memiliki beberapa hal penting yang harus dilakukan. Petik 2. Lian berkata dengan tatapan tak berdaya, lalu menarik Susan keluar. Sambil menunggu Kelton, Ang Li sudah mencari barang-barang pribadi Kelton dan tidak menemukan zaman kegelapan, jadi dia tidak tertarik dengan peninggalan Kelton. Kalau dipikir-pikir, mengapa Kelton memasukkan benda penting seperti itu ke dalam upacaranya? Mengikuti sinar bulan, Lian dan Susan datang ke bukit belakang tempat panti jompo berada, dan menemukan pohon sakura yang disebutkan dokter. Putraku tersayang. Beberapa kata dalam bahasa Inggris tertulis miring di pohon itu, membenarkan bahwa putra Kelton memang terkubur di bawah pohon itu. Putra Kelton meninggal di Amerika Serikat, dan tidak ada yang tahu mengapa dia dimakamkan di sini. Yang diketahui Lian adalah jika dia adalah Kelton, dia akan menyembunyikan zaman kegelapan di sini, tempat yang tidak diketahui siapapun tetapi sangat aman dan rahasia. Apakah kita benar-benar akan melakukan ini? Apakah itu tidak menghormati orang mati? Susan bertanya dengan sedikit ketakutan, lalu menambahkan. Bagaimana jika tebakanmu salah dan benda itu tidak ada di sini? Aku akan segera mencari tahu apakah aku di sini atau tidak. Kata Lian sambil mencabut pedangnya dan menggali tanah lunak di tanah. Bab 1472. Setelah Lian menggali sedalam lebih dari 30 cm, ujung pisaunya menyentuh lempengan batu, dan suara berlubang terdengar dari bawah. Apakah Anda sudah menggalinya? Susan yang berdiri di samping dan menonton merasa sedikit gugup. Bagi orang Asia, menggali kuburan manusia adalah hal yang tabu. Yah, aku sedikit cemas. Susan berkata sambil berbalik dan berlari. Lian tidak mengekspos Susan dan melanjutkan pekerjaannya, segera membersihkan si. Membuka lempengan batu tersebut, terdapat kotak batu di bawahnya, dengan kotak kayu yang sangat indah di dalamnya. Bagian luar kotak kayu tersebut dibungkus dengan beberapa lapis plastik wrap.
Setelah dihamburkan, terlihat bahwa kotak kayu tersebut juga telah kedap air, yang menunjukkan bahwa isi di dalamnya sangat berharga. Lian memegang papan di depannya, lalu menggunakan ujung pisaunya untuk membuka kotak kayu itu. Bagaimana jika ada mekanisme di dalamnya? Upaya pencegahan yang diperlukan masih perlu dilakukan. Klik. Ada suara lembut dari kotak kayu itu, dan kemudian terbuka. Tidak ada senjata tersembunyi seperti jarum perak yang terbang keluar. Di dalam kotak itu ada sesuatu yang terbungkus kain merah. Saat Anda membukanya, Anda dapat melihat bahwa itu adalah USB flash drive. Abad ke-8 bagian 3. Tidak ada komputer di sekitarnya, tetapi Ang Lee yakin bahwa apa yang ada di depannya adalah bagian dari zaman ke-8 di tangan Kelton, dan dia menyembunyikannya dengan baik. Siapa yang mengira barang-barang itu akan ditempatkan di sini? Lian memegang USB flash drive di tangannya, mengira Susan membawa laptop dan ingin memastikan isinya, tetapi berbalik dan menemukan bahwa Susan belum kembali. Gadis ini hanya takut jika dia takut, dan dia masih malu. Susan baru saja berkata dia sedang terburu-buru, dan Lian terlalu malu untuk pergi ke sana, jadi dia hanya bisa menunggu di tempatnya. Ah! Jeritan tiba-tiba datang. Susan. Lian menjadi tegang dan mengenali suara Susan, lalu segera mengeluarkan pistolnya dan mengejarnya. Tak jauh setelah berlari keluar, Lian melihat Susan. Ia diculik oleh seorang pria bercelana ketat hitam dan membawa tas metal berwarna hitam di belakangnya. Kelang. Lian sekilas mengenali pihak lain, mengarahkan pistolnya dan berteriak, lepaskan dia. Jika orang lain yang membajak Susan, Ang Lee mungkin tidak akan bicara omong kosong dan langsung menarik pelatuknya. Namun orang di depannya adalah Falcon, dan Ang Lee tidak melupakan adegan ketika semua pelurunya diblok oleh sayap lawan di pertarungan terakhir. Dengan jarak lebih dari 10 meter, Lian tidak yakin pelurunya pasti akan meledakkan kepala lawan. Bagaimana jika hal itu membuat pihak lain marah dan menyakiti Susan? Ang Lee harus berpikir matang. Falcon sepertinya mengira Ang Lee tidak bisa menembak, dan tidak menghindar. Dia memegang pisau di tangannya dan menempelkannya ke leher Susan, berkata dengan nada menghina. Saya pikir Anda harus mendengarkan saya dan meletakkan pistol di tangan Anda. Buang saja. Lian sedikit mengernyit, mendengar tangisan Susan di telinganya. Tinggalkan aku sendiri, cepat tembak. Sehat. Ang Lee tidak bisa mengambil risiko, jadi dia melemparkan pistol di tangannya ke tanah, lalu mengangkat tangannya agar Falcon melihat bahwa dia tidak membawa senjata di tangannya. Apakah kamu mengikuti kami? Lian bertanya, dan pihak lain muncul tepat setelah dia dan Susan menemukan Kelton dan drive USB penyimpanan zaman ke-8. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa pihak lain diam-diam mengikutinya. Ini cara termudah. Falcon tidak menyangkalnya. Namun di sisi lain, hal itu juga membuktikan bahwa Falcon adalah seorang master, jika tidak, dia tidak akan lama mengikutinya tanpa ketahuan oleh Ang Lee. Jangan gugup, aku hanya ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lian berkata sambil mengeluarkan USB flash drive dari sakunya dengan jarinya, lalu berkata. Bisakah Anda memberi saya kesempatan yang adil? Saya ingin bersaing secara nyata dengan Anda. Falcon menatap mata Lian selama beberapa detik, lalu berkata dengan sinis, kamu lebih kekanak-kanakan dari yang kukira. Saya hanya perlu mencapai tujuan saya, tidak perlu peduli dengan caranya. Sekarang, buanglah benda itu. Petik 2. Kalau begitu, aku salah menilaimu. Kamu pengecut. Lian mendengus dan dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk merangsang Falcon. Dia bisa melihat bahwa Falcon ingin bersaing dengannya. Aku bilang, itu tidak ada gunanya. Memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk membuang segalanya, atau mengucapkan selamat tinggal pada wanita Anda. Petik 2. Falcon berbicara dengan suara rendah, terlihat sedikit marah. Jangan beri dia, Begitu Susan membuka mulutnya, dia merasakan tenggorokannya tercekat, dan semua yang ingin dia katakan tercekat. Jangan sakiti dia. Lian berteriak gugup, lalu melemparkan disk USB ke arah Falcon dengan seluruh kekuatannya, tapi suaranya hanya sedikit tinggi. Untukmu. Wow. Sayap logam muncul dari kantong logam di belakang elang. Saat sayap logam itu mengepak, elang itu terbang ke udara dan mengambil USB flash drive. Ang Lee tahu bahwa Falcon akan mengambil tindakan, jadi setelah membuang USB flash drive, dia meraih pinggangnya dan menemukan pistol tersembunyi di sana. Falcon tidak cemburu. Setelah menangkap USB flash drive, dia menggunakan pisau di tangannya sebagai senjata tersembunyi dan melemparkannya ke Lian. Sebelum Lian sempat menembak, dia secara naluriah berbalik ke samping untuk menghindarinya. Mendengar suara, ledakan, pisau terbang itu tenggelam ke pohon sakura di belakangnya. Wow! Ketika Lian mengangkat senjatanya lagi, Falcon sudah berada di depannya, dan tinjunya mengenai wajah Lian. Cepat. Sangat cepat. Lian memberi sinyal dalam pikirannya untuk menghindar, tapi tubuhnya tidak bisa mengimbangi kecepatan sama sekali. Terdengar suara, pop. Lian dipukul dengan keras, dan tubuhnya segera kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Bah. Suara tembakan terdengar, dan dari sudut matanya, Lian melihat bahwa Susanlah yang menembakkan pistolnya. Tapi itu sia-sia. Sama seperti pertemuan sebelumnya, semua peluru terhalang oleh sayap logam di belakang Falcon. Wow. Elang itu terbang melewati Susan pada saat peluru di magasin Susan sudah kosong. Jangan sakiti dia. Lian berseru, tapi tidak ada gunanya. Tinju Falcon telah mengenai Susan.
Benar-benar tidak ada belas kasihan sama sekali, dan Susan pingsan karena pukulan ini. Bajingan. Lian mengangkat moncong senjatanya dan menarik pelatuknya. Meskipun dia tahu itu tidak ada gunanya, dia ingin mengulur waktu untuk dirinya sendiri. Sambil menembak, dia bangkit dan bergegas menuju Falcon. Dang dang dang. Semua peluru terhalang oleh sayap logam elang. Setelah kehabisan peluru, Ang Li langsung mendobrak pistolnya lalu meninjunya. Bang! Sayap elang itu bergerak dan menamparkan Lian seperti tangan yang besar. Kekuatan besar itu langsung menjatuhkannya. Sudah kubilang, kamu kekanak-kanakan sekali, kenapa kamu menyia-nyiakan usahamu dengan sia-sia padahal kamu tahu itu tidak ada gunanya. Lian berjuang untuk bangkit dari tanah, mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil mencibir. Kekanak-kanakan. Mendengus. Menurut saya, ini berarti tidak mengaku kalah dan tidak menyerah. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, Lian bergegas menuju Falcon lagi, mengeluarkan belati dan menusuknya dengan kedua tangan pada gagangnya. Kapan? Saya sudah menduga bahwa sayap logam elang itu terbuat dari bahan yang sangat keras, dan belati di tangan Lian tidak memiliki efek apapun, tidak hanya terhalang oleh sayap logam tersebut, tetapi Lian sendiri juga terlempar olehnya sayap logam lagi. MD, kenapa kamu tidak menggunakan benda itu dan bertarung sungguhan denganku? Bersambung.